Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar di edisi hardware ya sobat-sobat semua. Ini masuk ya servisan Redmi Note 5 ya. Jadi bilang yang punya, ini kalau dicas itu hanya lampu LED saja yang nyala. Jika dinyalakan, hanya lampu LED saja yang nyala dan berkedip-kedip seperti itu. Nah, karena kronologinya kita sudah tahu, tentu untuk pemula itu jangan langsung main vonis IC ya. Saya selalu menyarankan step by step, dimulai dari yang paling sederhana dulu. Contohnya ya kita lakukan pengecekan menggunakan power supply. Nah ini saya coba sendiri ya untuk menekan tombol on off nya. Itu hanya lampu LED saja yang nyala ya, dia berkedip-kedip. Jadi kronologinya itu mati secara tiba-tiba. Itu ketika dicas kok hanya LED saja yang nyala, dan ketika ditekan tombol on off juga hanya LED saja yang nyala. Nah ini kan nggak ada respon ya sobat-sobat semua. Bahkan dicas sampai pagi pun bilang user ya, itu nggak ada respon, ya hanya LED saja yang nyala. Nah seperti itu kronologinya. Oke, ini untuk memastikan ya kalau casnya ini, chargernya ini itu berfungsi ya. Nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua, berfungsi dengan baik ya untuk chargingnya. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Kita colok USB, dan ini saya tunggu sekitar setengah jam, itu yang nggak ada respon. Orang bilang yang punya itu memang sampai pagi dicas itu nggak ada respon ya, dan itu hanya nyala lampu LED saja warna putih ya. Hanya seperti itu responnya. Nah sudah dipastikan ini ada masalah di hardware ya. Intinya di bagian perangkat pendukung hardware, entah itu di IC, entah itu di baterai. Jadi kita nggak tahu. Nah untuk cari tahu, langkah pertama ya kita harus melakukan pengecekan dulu dengan power supply. Oke, kita langsung saja buka ya untuk casingnya atau backdoornya. Kita akan cek menggunakan power supply seperti apa nilai ya resistansi yang dihasilkan. Nanti kan kita bisa simpulkan jika HP itu mati, resistansinya keluar berapa, kan kita bisa simpulkan. Jika HP itu hidup ya berarti masalahnya sudah jelas di baterai, kan seperti itu. Tetapi melihat bentuk fisik dari baterainya sendiri itu masih baik-baik saja ya sobat-sobat semua, masih mulus dan nggak ada ciri-ciri mencurigakan untuk baterainya. Oke lah, daripada kita penasaran, kita ya akan lakukan pengecekan saja ya menggunakan power supply tentunya. Nah untuk mengetahui pin jalur ya di PCB yang memang itu menggunakan baterai tanam, itu sudah saya share ya sobat-sobat semua. Jadi yang belum paham silahkan selami channel Teknisi Musafir ya. Di channel saya yang Bang Teksir juga sudah saya share, di Teknisi Musafir juga sudah saya share. Nah ini untuk kutub positifnya ya, jalur baterai ya. Nah untuk negatifnya itu boleh kita tempelkan di kaleng mana saja boleh. Yang warna kuning-kuning itu kan ground ya, boleh. Jadi negatif itu sama saja ground ya. Nah ini karena saya tidak punya kabel ya untuk support di baterai tanam, maka ya kita lakukan secara manual saja. Kita jumper menggunakan timah. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk mempermudah ketika kita akan melakukan pengecekan. Karena di power supply sendiri itu kan pakai capit buaya. Jadi kalau kita tidak kasih timah itu kan repot jepitnya ya. Beda dengan yang ada konektor, itu kan mudah. Ya, kalau baterai tanam kita harus menggunakan metode seperti ini ya. Nah ini untuk groundnya agar lebih mudah juga, saya
jumper juga ya, di kaleng lalu tambah timah ya, kurang lebihnya 5 cm lah untuk panjang timahnya. Yang penting bisa untuk menjepit ya, menggunakan capit buaya yang ada di power supply. Nah ini dirasa sudah siap ya untuk persiapannya. Nah kita langsung saja nyalakan power supply-nya. Untuk voltasenya jangan lupa ya, 3,7 sampai 4 volt ya. Nah ini kita tinggal hubungkan saja, awas terbalik. Nah ini kan jalur atau kutub positifnya ya, kita hubungkan saja menggunakan kabel power supply yang kutub positif. Untuk di groundnya kita gunakan yang negatif gitu. Nah, oke, aman ya, untuk vibrat nggak ada short. Oke, aman. Sekarang kita nyalakan sambil kita perhatikan ya nilai yang dihasilkan. Oke, itu sudah naik ya. Nah ini masih meleset, saya pencet, mantap jiwa ya, ternyata masih hidup ya sobat-sobat semua. Dan ini dinyatakan fix, permasalahannya itu ada di baterai. Nah kan sudah ketemu kan. Kalau kita melakukan step by step itu mudah sobat-sobat semua untuk menelusuri setiap permasalahan atau problem-problem pada HP. Oke, titik terang sudah ditemukan, berarti fix masalahnya itu di baterai. Bisa jadi, nah itu tadi ya, bisa jadi baterai itu elemennya dia sudah tidak mau menampung daya ya. Makanya jalan satu-satunya, karena melihat kronologi atau fisik dari bentuk baterai ini itu masih bagus, maka saya putuskan dulu saya akan kejut baterainya ya sobat-sobat semua, menggunakan power supply dengan voltase ya minimal 10 ampere ya. Kok 10 ampere, 10 volt ya. Nah ini fleksibelnya. Jadi sebelum kita lakukan pengejutan atau tembak arus ya menggunakan power supply, kita tentukan dulu di mana jalur positif dan negatifnya di fleksibel baterai tanam tersebut ya. Seperti biasa kita perlu multitester digital ya, agar kita bisa mengetahui secara detail ya nilai tegangan yang di baterai yang dihasilkan oleh baterai tanam ini. Seperti biasa untuk pengukuran di baterai kita di tab DC, lalu untuk di ukurannya itu di 20 volt ya. Nah ini kita siapkan, multitester sudah siap, maka kita sekarang akan mencari jalur positifnya itu di sebelah mana sih. Ini sudah saya bahas ya, cara mencari jalur positif di baterai tanam itu sudah saya bahas. Kalau min, kalau jalur salah itu seperti apa tandanya, kalau itu jalurnya benar itu seperti apa tandanya di multitester, itu sudah saya bahas komplit. Yang belum paham silahkan cari ya konten mengenai cara menentukan jalur positif dan negatif di baterai tanam. Nah ini saya tempelkan pojok kiri dan pojok kiri ya. Kita fokus di multitesternya. Oke, tadi sudah mengeluarkan nilai. Kalau dia mengeluarkan nilai tidak ada tanda minnya, oh berarti benar jalurnya, berarti kutub positifnya itu ada di sebelah kiri. Tetapi kalau salah maka dia akan mengeluarkan min. Nah kita coba lagi, perhatikan baik-baik. Nah itu kan mengeluarkan nilai 3, sekian, 3,7, 3,8 biasanya ya untuk umumnya. Dan itu tidak mengeluarkan tanda min, berarti sudah dipastikan bagian sebelah sini untuk kutub positifnya, yaitu di bagian sebelah kiri. Oke, untuk jalur positif sudah kita temukan di baterai tanam ini. Maka selanjutnya kita akan mempersiapkan bagaimana sih cara kejut baterainya. Mengingat pin di baterai tanam ini kan banyak ya sobat-sobat semua dan kecil-kecil. Ya tentunya kita pakai metode saja ya, sangat mudah ya. Kita bisa gunakan pinset ya. Nah untuk meyakinkan, nah ini adalah kutub positifnya di bagian sebelah kiri, agar tidak salah, nanti salah rusak malahan baterainya ya. Karena kita akan tembak baterai tanam ini menggunakan tegangan yang lumayan, jadi di atas nilai umum ya untuk pengukuran di baterai. Nah kita gunakan jarum pentol karena memang medannya atau pin di
baterai tanam itu kecil, maka ya kita gunakan metode seperti ini. Kita sambungkan saja, karena di sini jarum pentolnya itu satu ya. Jadi yang satunya pakai pinset saja enggak apa-apa ya sobat-sobat semua. Lebih mudahnya sih ya jarum pentol semua. Kebetulan tidak ada, maka saya gunakan pinset, enggak apa-apa ya. Yang penting ujungnya kecil, tidak menempel ke pin-pin yang lain, itu boleh ya, bisa digunakan. Nah seperti ini ya persiapannya ya sobat-sobat semua. Oke, kalau persiapannya sudah selesai, maka kita ya tinggal atur saja voltasenya. Saya ini atur ke 10 ya, 10 volt. Nah itu 10 volt ya. Kita kejut. Ingat, untuk kejut itu nggak boleh lama-lama, jangan sampai 1 menit, rusak yang ada ya elemennya. Jadi kejut itu ya minimal 5 detik angkat. Yang namanya ngejut ya, ngejut itu artinya apa sih? Untuk membangunkan elemen yang mati di baterai tersebut. Nah ini yang positif ya ke positif ya, yang negatif ya ke negatif. Nah yang negatif ini pakai pinset. Nah seperti ini teorinya. Hitung ya 5 detik atau 10 detik, angkat. Nah oke, lakukan secara berulang-ulang. Ya boleh 5 atau 7 kali boleh. Yang penting jangan sampai jangka waktu lama. Jangan 1 menit terus didiamin ya, rusak baterainya. Karena memang voltasenya atau voltnya itu kan lebih dari yang seharusnya dihasilkan oleh baterai tersebut. Nah ini kurang lebihnya 3 kali ya untuk kejut baterainya. Lalu langkah selanjutnya kita pasang kembali fleksibel baterainya, dan kita akan coba melakukan pengecasan ya, apakah rock it atau tidak cara ini. Oke, mantap jiwa, membahana ya. Ternyata masih down ya sobat-sobat semua. Nah inilah step by step ya. Jadi kalau yang tidak tahu, nanti nyasarnya ke IC lah, yang ke IC itulah akhirnya kasus nggak selesai, rusak iya. Tetapi kalau metode cara ya untuk mencari problem itu dari step by step yang paling sederhana, maka akan ditemukan cara-cara yang simpel. Dan tentunya apabila kasus ini tidak work dengan teori yang sudah saya sampaikan di video ini, ya berarti itu bisa jadi di IC powernya. Nah seperti itu. Kalau baterai aman, terus kita lakukan pengecekan kok tetap nggak hidup dengan power supply, kita cek juga nilai resistansi yang dihasilkan seperti apa. Nah seperti itu ya sobat-sobat semua, simple dan mudah kok. Belajar hardware itu mudah apabila kita menyukainya. Jadi untuk pemula tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Terus upgrade pengetahuan, jangan mudah untuk jangan mudah putus asa untuk mencoba. Harus berani ya, harus berani mencoba. Oke, mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.